From this to this. Asalnya boleh dari rawa-rawa, tapi bisa jadi cuan kalau diolah dengan benar. Jadi makanan enak, sehat, dan bergizi. Yuk langsung kekepoin. Elastis, kuat, tahan lama, dan ramah lingkungan. Ini dia serat alami eceng gondok, tanaman gulma yang jadi banyak daya guna. Saya Budiman, pembuat serat alami terbaik dari Rawapening. Berawal dari bertani eceng gondok, lalu dijual ke pengusaha di luar kota hingga bertonton. Di Jogja dan Cirebon, eceng gondok Rawapening banyak dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan dan berbagai perabot. Terus kenapa nggak diolah sendiri aja? Yap, itulah yang dipikirkan Pak Budiman. Tahun 1994, Pak Budiman mulai belajar sendiri memproduksi perabotan rumah, seperti kursi dan meja. Selama 27 tahun, sudah banyak produk kerajinan yang dibuat. Kaya manfaat, namun merusak ekosistem di perairan. Danau alami seluas 1.850 hektar ini jadi sumber alam vital untuk air bersih, perikanan, sampai pembangkit listrik tenaga air. Tapi 2/3 permukaan airnya sudah tertutup sama eceng gondok. Bahaya! Oksigen dalam air bisa terserap, ikan-ikan jadi mati, menghalangi jalur kapal nelayan, sampai membuat dangkal dasar danau. 10 tanaman eceng gondok mampu berkembang biak jadi 600.000 tanaman baru dalam waktu 8 bulan saja. Sumber dayanya gratis, juga mudah didapat. Kala itu, eceng gondok hanya dimanfaatkan jadi olahan bahan baku serat alami aja. Eceng gondok dipanen, disortir, lalu dijemur sampai kering dan berubah warna. Bahan baku ini kebanyakan dijual ke pengolah di daerah Jogja dan Pekalongan dengan harga Rp5.000 sampai Rp6.000 per ikat. Kalau nilai jualnya bisa ditingkatkan, why not? Sejak diolah jadi kerajinan inovatif, nilai eceng gondok bertambah jadi 10 hingga 20 kali lipat. Ada tote bag, sandal, jaket, casing handphone, dan masih banyak lagi. Pasarnya sudah sampai ke Singapura, Dubai, bahkan Italia. Impresif! Bahan baku kering dipres, disortir berdasarkan ukuran, lalu dianyam jadi lembaran. Bahan serat yang kuat dijadikan produk fungsional tapi tetap modis. Misalnya sandal eceng gondok ini. Supaya produk tetap awet, setiap barang kerajinan diberi lapisan anti jamur. Sebagian produk-produk ini bisa sampai diekspor ke luar negeri. Tentu saja memanfaatkan teknologi digital. Nah, kenalin nih, Kak Firman Setiaji, sosok pemuda berjiwa sosiopreneur. Sejak tahun 2019, Kak Firman membuka kesempatan kepada para perajin eceng gondok di Rawapening untuk memasarkan produk kerajinan secara digital. Mengenalkan teknologi kepada masyarakat tradisional gak gampang, butuh perjuangan untuk meyakinkan pengrajin di Rawapening mau ikut perubahan. Kita mempunyai visi dari awal pengen membawa produk-produk lokal ini ke ranah global untuk memenuhi segmentasi market dengan produk-produk yang inovatif terbuat dari eceng gondok pasti. Berawal dari 3 pengrajin, saat ini sudah ada 15 pengrajin yang diberdayakan.
gak serta-merta pengrajin langsung mau ikut bergabung. Apalagi dengan background sebagai seorang lulusan kriminologi UI yang gak nyambung dengan dunia pereceng gondokan. Nah, kita meyakinkan perajin untuk turut serta di Bengok Craft ini dengan cara kita membentuk ekosistem fair trade. Kita membentuk suatu proses bisnis yang saling menguntungkan baik dari sisi perajinnya maupun kami sebagai sociopreneurnya. Desain khusus sesuai keinginan pelanggan alias custom jadi keunggulan. Barang apapun bisa dibuat. Targetnya setiap bulan selalu ada satu inovasi produk baru. Keren! Buat impian-impian kita menjadi suatu realita dengan kreativitas yang kita miliki. Wow, gede-gede banget ikan gabusnya. Ikan gabus ini jadi salah satu favoritnya pemancing air tawar. Hidupnya di danau, rawa, sungai, dan sawah-sawah. Bentuk ikannya memang serem. Tapi buat orang Betawi, ikan gabus jadi bahan penting untuk makanan khas. Yap, gabus pucung. Dari segi penampilan, gabus pucung memang kelihatan gak ada estetik-estetiknya. Tampang ikan gabus yang seram dipadu dengan kuah hitam super pekat dan bumbu rempah. Tapi cita rasanya bisa menggetarkan lidah. Di sekitar Jakarta banyak rumah makan legendaris yang menyajikan gabus pucung. Seperti di Bekasi dan Tangerang. Kalau di daerah Depok, Jawa Barat, juaranya gabus pucung buatan Bu Haja Asih. Ini gabus pucung asli resep makanan Betawi. Rumah makan Pindang Gabus ini sih belum lawas-lawas banget. Baru buka tahun 2006. Keistimewaan gabus pucung rumah makan ini terletak pada ikan gabus berukuran besar, luwak, dan bumbu rempah. Biasanya seporsi gabus pucung terdiri dari 1 ekor ikan. Ukurannya kecil dan pas untuk 1 orang. Rumah makan ini menggunakan ikan gabus berukuran besar. Katanya nih, semakin besar ikan gabus, rasanya makin enak. Gak disajikan utuh, tapi berupa potongan. Bentuknya juga jadi gak seram kan? Kunci kelezatan gabus pucung terletak pada bahan rempah plus kluwak berkualitas. Kluwak yang disebut juga dengan nama pucung sudah jadi bahan pewarna hitam alami untuk berbagai makanan tradisional. Untuk gabus pucung buatannya, Bu Haja Asih sendiri harus turun tangan untuk memilih kluwak. Kalau pilih keluak ini harus yang dalamnya berat. Kalau yang dalamnya kocelak kayak gini itu enggak ada isinya, dia kering. Yang bagus yang berat kayak gini dalamnya. Teknik menggoreng juga penting. Sebelum dicampur dengan kuah pucung, ikan harus digoreng untuk menghilangkan bau amisnya. Masakan gabus pucung selalu disajikan dalam keadaan fresh. Kalau masakan sudah habis, ya masak lagi.
Dalam waktu yang singkat, 6 panci besar gabus pucung ludes dalam sehari. Sekarang sih pengunjung datang silih berganti. Tapi semua nggak terjadi tiba-tiba. Awal rumah makan ini dibuka cuma setengah kilogram ikan gabus yang diolah. Sekarang bisa 100 kilogram per hari. Selain cita rasa, lokasi rumah makan juga bawa hoki. Di daerah Tapus Depok, rumah makan ini satu-satunya yang menyajikan makanan khas Betawi. Lokasinya strategis dan banyak dilewati pengendara. Gak heran kalau banyak yang penasaran. Jadi karena bolak-balik, rame, penasaran, jadi aku berhenti nyobain. Gimana rasanya? Enak, enak banget. Dibandingin gabus pucung lainnya? Jauh enakan ini. Karena dia tuh teksturnya tuh nggak amis, terus kelewoknya juga halus ya, rasa Betawinya pas banget. Soal gizi gak usah diragukan. Albumin dalam ikan gabus bermanfaat untuk membantu memulihkan peradangan. Bahkan menurut penelitian, albumin bisa membantu penyembuhan pasien COVID-19. Kalau mau coba santapan khas Betawi lainnya juga ada kok. Kayak aneka pecak dari beragam jenis ikan. Jeroan ayam juga jadi favorit selain jeroan sapi. Unyil punya 2 ampela, tapi salah satunya bukan dari ayam. Kira-kira rasanya gimana ya? Tapi ada sedikit lebih empuk lah yang ini. Kalau ampela ini kan memang lebih agak keras ya. Ini tuh kayak empuk terus bumbunya juga ngeresep gitu. Kalau Unyil bilang ampela ini sebetulnya adalah jamur, pada percaya nggak? Jamur? Masa sih? Ini kayak ampela beneran loh. Yap, bentuk ampela nabati memang mirip banget sama aslinya. Jangan anti dulu sama tiruan yang satu ini. Bisa dibilang ampela nabati malah lebih sehat. Bahannya dari kaki jamur shiitake. Resep ampela nabati ini buatan Pak Sumartono, seorang vegetarian. Menggeluti usaha kuliner nabati dari 2010. Ukuran seperti inilah, seratnya itu akan paling cocok untuk sebagai ampela nabati. Supaya lebih awet dan bisa disimpan lama, pakai kaki jamur shiitake kering. Jamur fresh nggak cocok karena kandungan airnya terlalu banyak. Bagian payung jamur lebih sering dipakai sebagai bahan masakan. Kaki jamur dipakai untuk memanfaatkan bagian yang biasanya terbuang. Supaya mirip dengan ampela beneran, prosesnya gampang, tapi butuh waktu lama. Kaki jamur shiitake harus direndam selama 3 sampai 4 hari. Saat kena air, kaki jamurnya bakal mekar. Mirip kayak spons, bikin bumbu lebih gampang meresap. Kadar air dihilangkan dengan alat spinner. Diberi bumbu, lalu dikukus. Yes, begitu doang. Tekstur asli kaki jamur shiitake sudah mirip seperti potongan ampela ayam. Biar makin maknyus, ampela tiruan diolah jadi oseng mercon. Bahan ampelanya dari kaki jamur shiitake. Tambahan kikil terbuat dari tepung porang. Rempah-rempahnya dari kebun sendiri. Sehat, segar, dan hemat biaya produksi. Buat konsumen lebih praktis karena nggak usah repot mengolah lagi. Bahan nabati lebih mudah menyerap bumbu daripada bahan hewani.
Jadi, waktu masaknya juga lebih cepat. Oke, oseng mercon ini adalah untuk Anda pecinta pedas. Jadi sebuah produk pengganti daging, bukan hanya menggantikan daging dari rasa maupun tekstur. Lebih penting lagi adalah untuk menggantikan nutrisi untuk kehidupan sehari-hari kita. Kalau ditekan, ampela nabati tetap kelihatan keras. Tapi begitu digigit, lebih kenyal. Yang paling penting soal baunya. Ampela asli kalau cara masaknya salah bisa jadi pahit atau bau amis. Kalau ampela nabati nggak ada amis-amisnya. Sejak 2010, Pak Sumartono sudah membuat lebih dari 20 daging tiruan dari bahan nabati. Butuh penelitian dan percobaan untuk membuat tekstur dan rasa produk menyerupai aslinya. Satu menu bisa 3 kali uji coba, bahkan lebih. Menu makanan nabati adalah juga merupakan bagian dari budaya bangsa kita. Kami membuat berbagai menu ini, terutama adalah bagi yang tidak terbiasa bervegetarian. Yap, menu lauk nabati bisa jadi solusi buat yang gak suka sayur. Selain tekstur dan rasa, harga juga perlu bersaing. Harganya gak jauh dari harga daging asli, tapi lebih aman untuk tubuh. Karena tidak mengandung lemak atau kolesterol tinggi seperti daging asli. Ke depan, protein hewani akan menjadi semakin langka. Sehingga akan sangat baik apabila kita mempersiapkan berbagai protein alternatif berbasis nabati. Lauk nabati bisa dibilang sebagai sumber pangan masa depan. Tahun 2040 diperkirakan 60% daging yang dikonsumsi adalah daging nabati. Ibaratnya inovasi sekarang untuk persiapan masa depan. Imut, mungil, tapi banyak yang takut mengonsumsinya karena katanya kolesterolnya tinggi. Padahal kandungan kolesterol burung puyuh justru lebih rendah ketimbang daging ayam sama bebek loh. Yakin nih mau skip empuk dan gurihnya daging puyuh? Dibikin burger enak. Dibikin puyuh balado juga nikmat. Telurnya juga sedap dibuat jadi ote-ote. Meski kandungan kolesterolnya tinggi, tubuh kita kan tetap butuh kolesterol. Apalagi buat yang masih di bawah 25 tahun. Lagian, daging burung puyuh bisa jadi sumber protein terbaik loh. Kandungan protein unggas mungil ini jauh lebih tinggi dari daging sapi. Juga ikan salmon. Beh, mantap! Cepat tumbuh dan berkembang biak, beternak burung puyuh aslinya menguntungkan. Hanya butuh waktu 17 hari menunggu telurnya menetas. Burung puyuh usia 16-30 hari sudah bisa disebut puyuh remaja. Puyuh betina usia 40 hari bahkan sudah bisa bertelur. Tapi ini juga yang jadi sumber masalah. Peternak suka kewalahan menyediakan kandang yang ideal buat burung puyuh. Apalagi kan unggas ini dikenal suka banget kebersihan. Nah, biar burung puyuhnya senang dan peternak happy, ada inovasi kandang puyuh otomatis yang bisa dikontrol dan diawasi lewat ponsel pintar. Wih, canggih! Inovasi kandang ini terbukti meningkatkan produktivitas telur hampir 7% loh. Keren! Kita kemon! Kata orang, don't judge a book by its cover. Buat yang pintar mengambil kesempatan, barang yang di mata orang lain gak berguna bisa diubah jadi sumber rezeki.
Kuncinya harus peka. Sip, udahan dulu ya tayangan si Unyil hari ini. Sampai jumpa.